Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Sarigali SAP selaku Kepala Dusun Sanggrahan. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan serta teman-teman Karang Taruna yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi sosial budaya Indonesia. Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Sosial dapat diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan budaya berasal dari kata bodhya, yang berarti pikiran dan akal budi. Budaya juga dapat diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam. Budaya dapat berbentuk beraneka ragam, asalkan bisa mencapai kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakatnya. Hadirin yang berbahagia, jika kita berbicara tentang budaya Indonesia, maka tidak akan ada habis waktu untuk membahasnya. Karena memang negara kita ini terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Terdapat ratusan suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda, baik itu dari segi pakaian adatnya, bahasa daerah, tarian daerah, senjata daerah, alat musik daerah, dan masih banyak aspek lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan sosial dan budaya masyarakat pasti akan mengalami perubahan. Hal ini sudah terbukti dari zaman ke zaman. Dari peradaban kuno ke era kerajaan kuno, berlanjut ke era kolonialisasi, dan hingga saat ini. Pertama, yang akan berubah yaitu unsur-unsur sosial seperti fungsi dan struktur sosial, yang nantinya akan menyebabkan perubahan sosial. Selanjutnya, jika tatanan sosial berubah, tentu hasil pikiran dan perilaku manusia yaitu budaya juga akan terpengaruh dan mengalami perubahan. Perubahan sosial budaya tentu dipicu oleh berbagai hal dan faktor-faktor. Salah satu faktor yang paling besar yaitu adanya globalisasi. Globalisasi memang memiliki manfaat positif untuk lebih menyatukan masyarakat dunia dan terbuka akan banyak hal. Di samping itu, globalisasi turut mengenalkan budaya-budaya asing yang tidak semua bisa diterima dan dipilah dengan baik oleh masyarakat. Secara umum, globalisasi memudahkan seluruh dunia untuk berinteraksi dan menyebarkan apapun yang membuat pengaruh asing masuk ke suatu negara, dan begitu pula sebaliknya. Alhasil, budaya asing bisa masuk dan menjadi budaya baru bagi masyarakat, bercampur dengan budaya yang sudah pernah ada sebelumnya, atau bahkan menghilangkan budaya lama dan menggantikannya dengan budaya baru. Degradasi bangsa juga bisa luntur berkat globalisasi karena tingkah laku masyarakat yang berubah pesat. Seperti contoh, pada tahun 90-an adalah era di mana masyarakat masih banyak menggunakan radio dan televisi, sedangkan saat ini masyarakat lebih aktif menggunakan ponsel atau smartphone. Dan terdapat perubahan juga pada gaya busana dari tahun ke tahun yang terus berubah menyesuaikan tren dan mode terkini. Hadirin sekalian, memang sekarang ini kita tidak lagi hidup di zaman yang kuno dan statis. Namun sekarang ini kita sedang hidup di tengah kehidupan yang dinamis dan akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan nampaknya akibat hal itulah tanpa disadari sebenarnya kita tengah dibodohi. Dan jika hal itu dibiarkan terus berlanjut, maka akan membunuh kebudayaan bangsa kita sendiri. Terlebih lagi karena mental generasi muda sekarang yang begitu mudahnya menerima kebudayaan asing, meski terkadang kebudayaan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya kita. Meski budaya awalnya dikenal sebagai kekayaan yang tidak akan pernah habis di belakang zaman, akan tetapi nampaknya hal itu sudah tidak berlaku untuk saat ini. Karena sepertinya sekarang ini seringkali kita menemukan kebudayaan dan kearifan lokal yang dulunya sangat populer, semakin hari semakin terkikis dan mulai tak nampak lagi. Mengutip dari website Ilmupedia, contoh kebudayaan dan kearifan lokal yang hampir punah, yaitu salah satunya upacara tabuik dari Sumatera Barat, yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram
untuk memperingati wafatnya Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Untuk mencegah hal tersebut merembet pada budaya-budaya yang lainnya, satu hal yang harus dilakukan sekarang tentunya adalah melakukan perubahan. Dan perubahan itu dapat dilakukan oleh kita tentunya sebagai generasi muda yang memang memiliki fungsi dan tugas sebagai generasi penerus bangsa. Karena jika bukan generasi muda, lalu siapa lagi yang akan peduli terhadap keberlangsungan budaya kita? Sehingga hal kecil yang dapat dilakukan sekarang adalah dengan mulai mencintai kebudayaan sendiri dibandingkan dengan kebudayaan dari negara lain, dengan mengapresiasi karya anak bangsa dan ikut serta untuk melestarikan kebudayaan dari daerah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk mulai mencintai dan ikut serta melestarikan kebudayaan kita sendiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.